Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap posisi energi kamu dan energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki judul yang akan saya bahas, tetapi saya akan memberikan suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Informasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu dan mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran terhadap posisi energi kamu, atau memang posisi energi manusia tersebut dan pihak ketiganya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan merasakan adanya suatu pergerakan, di mana pergerakan itu untuk mendapatkan suatu perubahan, tetapi perubahan yang ingin dimiliki sudah mengambil satu sikap untuk tidak lagi memprioritaskan seseorang, karena ketika memprioritaskan perubahan yang ingin diambil oleh satu energi tersebut tidak pernah untuk didapatkan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi,
kemunculan kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran itu pihak lain belum merasa untuk pergi tetapi sudah melepaskan. Dalam kategori pihak lain tersebut, saya rasa belum sanggup untuk mendapatkan situasi kehilangan. Secara koneksi memang masih terkoneksi, tetapi koneksi tersebut tidak lagi untuk dipersatukan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, lagi-lagi terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, sepertinya untuk saat ini kamu sudah mengambil satu langkah yang dimana langkah tersebut akibat dari kekecewaan yang selama ini kamu terima. Satu langkah yang saya kategorikan di sini adalah sifat suatu ketidakpedulian. Sudah bersifat bodoh amat dan sudah tidak peduli. Apapun yang sudah terjadi terhadap manusia itu dan apapun yang akan terjadi terhadap manusia itu, kamu sudah bersifat no comment. Yang kamu prioritaskan untuk saat ini, bagaimana kondisi mental saya bisa pulih kembali. Bagaimana sisi keseimbangan saya bisa pulih kembali. Dan bagaimana kondisi keuangan saya bisa seperti di masa lalu. Itu yang sedang kamu pikirkan untuk saat ini. Lebih dominan itu yang kamu lakukan daripada melakukan sesuatu hal yang hanya untuk memikirkan manusia itu kapan untuk berubah. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini sepertinya sisi batin kamu memberikan suatu sinyal yang dimana sinyal tersebut agar diri kamu tidak lagi mempergunakan topeng yang selama ini kamu pergunakan. Kenapa saya mengatakan topeng terhadap diri kamu? Bisa saja topeng itu membuat diri kamu untuk memperlihatkan bahwasannya kondisi kamu bahagia, padahal kenyataannya sangat menderita. Sangat menderita, wagen. The Empress, kartu pertama. Kartu pertama yang keluar yang menggambarkan suatu beban dan tanggung jawab yang kamu pikul itu membuat diri kamu seakan-akan ingin menjerit. Bukan hanya ingin menjerit diri kamu. Kalau saya mencoba untuk kembali flashback bagaimana kehidupan kamu di masa lalu,
Saya rasa kehidupan di masa lalu kamu itu hanya dijadikan sebagai formalitas. Kenapa saya mengatakan hanya dijadikan sebagai formalitas? Bisa saja kamu memiliki pasangan, tetapi kamu tidak dianggap. Kamu memiliki pasangan, tetapi serasa tidak memiliki pasangan. Yang dimana hal tersebut membuat diri kamu lebih dominan untuk melakukan segala cara dalam seorang diri. Semua kamu lakukan dengan seorang diri, padahal kamu memiliki pasangan. Padahal kamu memiliki seseorang yang kamu perjuangkan. Saya hanya ingin sekedar bertanya, apa yang kamu dapatkan ketika diri kamu menjalankan kehidupan di masa lalu yang dimana kehidupan itu berdasarkan hubungan asmara kamu? Apa yang kamu dapatkan? Suatu kebahagiaan atau memang suatu keterpurukan? Saya rasa kamu tidak mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Karena kartu pertama yang muncul adalah kartu The Empress. Luapan sisi batin yang menginginkan yang namanya kebahagiaan. Bukan hanya dijadikan sebagai formalitas atau boneka untuk dipermainkan. Cocok, kau rasa, dengan apa yang barusan saya katakan? Ya, kalau menurut diri kamu, informasi yang barusan saya berikan cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu dengan apa yang saya katakan ini. Bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Karena untuk saat ini, saya hanya menarik dari koneksi batin kamu. Batin kamu itulah yang menggambarkan terhadap kartu yang saya pegang ini. Saya mengira ketika diri saya membuka kartu pertama, memberikan gambaran terhadap energi kamu, sudah mendapatkan yang namanya ketenangan. Tetapi kebalikannya, ingin menjerit, menangis, berteriak, menuntut. Seakan-akan semuanya tidak adil yang kamu terima. Saya yang tersakiti, kenapa manusia itu yang bahagia? Saya yang dikecewakan, kenapa manusia itu masih bisa tertawa? Saya yang memberikan keseimbangan, tetapi kenapa keseimbangan yang saya berikan itu membalikkan kondisi saya? Mungkin apa yang barusan saya katakan ini sedang kamu pikirkan. Itu dia wakil. The Empress mendapatkan status single parent, mendapatkan situasi beban dan tanggung jawab yang begitu berat tanpa disadari dari perbuatan atau kesalahan yang kamu buat. Wow, luar biasa. Merenung, menangis. Ini yang saya lihat dari kondisi batin kamu. Seakan-akan diri kamu tidak terima. Di mana Sang Pencipta? Mau sampai kapan alam semesta membiarkan saya seperti ini? Apakah diri kamu membenarkan perkataan yang barusan saya katakan? Atau memang diri kamu tidak membenarkan perkataan yang saya katakan? Semua tergantung bagaimana pola pemikiran kamu terhadap informasi yang barusan saya katakan. Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti
agar pemikiran kamu mengarah terhadap setiap perkataan saya. Apa yang barusan saya katakan, itulah yang saya lihat. Apakah mungkin untuk saat ini saya mengatakan diri kamu bahagia, padahal kartu yang saya pegang ini luapan batin kamu yang menjerit? Apakah mungkin saat ini saya mengatakan diri kamu tenang, padahal kartu yang saya pegang ini kebalikannya? Mungkin atau tidak, Wak Geng? Ayo jawab. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, masih mengangkat kartu ini dan masih mengarah terhadap posisi energi kamu. Sepertinya untuk saat ini saya merasakan dan melihat kamu sedang menunggu satu keputusan ini. Satu keputusan yang sudah terlalu lama kamu tunggu dan membuat diri kamu merasa gelisah dan membuat diri kamu merasa khawatir serta ketakutan. Bisa saja satu keputusan ini hasil dari perceraian kamu, hasil dari penjualan aset kamu, hasil dari pekerjaan kamu, hasil dari hubungan bisnis kamu. Menunggu dengan suatu harapan bisa memberikan udara segar. Menunggu dengan harapan apakah sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Kalau saya mengatakan sepertinya keputusan itu akan kamu terima dan membuat diri kamu tersenyum. Karena The Empress ini bisa bersifat positif dan bisa bersifat negatif. The Empress, kesuburan dari hal keberuntungan atau keseimbangan. Keputusan itu akan jatuh terhadap diri kamu, tetapi kembali terhadap pola pemikiran kamu. Kalau kamu bersifat overthinking, itu tidak akan kamu dapatkan. Kembali terhadap pemikiran kamu. Kalau pemikiran kamu tenang, hal tersebut akan kamu dapatkan. Tetapi kalau pemikiran kamu tidak tenang atau gelisah, saya rasa hal tersebut tidak terjadi. Semua kembali terhadap pemikiran kamu. Buang sifat overthinking kamu itu. Saya mengerti dan saya paham bagaimana kondisi kamu. Jangan jadikan kondisi kamu itu membuat pemikiran kamu semakin lama bersifat negatif. Itu tidak akan memberikan diri kamu keuntungan, yang akan membuat diri kamu terjebak. Karena yang saya lihat kamu untuk saat ini sedang berusaha membangun satu pondasi yang begitu kuat. Jangan biarkan pondasi yang kamu bangun untuk saat ini hancur karena pemikiran kamu yang overthinking. Ingat itu, Wak Geng. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang sudah mengabaikan diri kamu, bisa saja saya mengategorikan energi tersebut masih terkoneksi terhadap diri kamu. Kenapa saya mengatakan masih terkoneksi? Manusia itu belum sanggup melepaskan kamu. Karena dia menganggap diri kamu itu adalah seseorang yang masih berharga di dalam kehidupan dia. Kamu itu adalah angel. Tetapi dia telah menyalahgunakan kata angel itu. Karena sifat egois dia yang ingin menang sendiri, haus akan sentuhan kulit. Dia belum sanggup untuk kehilangan kamu. Jadi kamu jangan khawatir. Dia yang akan mencari diri kamu, bukan kamu yang mencari diri dia. The Empress. Dia akan selalu mengingat kebaikan kamu dan dia akan selalu mengarah terhadap diri kamu.
Cocok kau rasa Wak Geng? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Three of Swords. 3 pedang yang mengarah terhadap satu hati. Kamu, dia, pihak lain. Zrep, zrep, zrep. Hancur terbagi 3 hati tersebut. Kamu, dia, orang lain mengendalikan hati kamu. Kamu, dia, pihak lain mengekang kehidupan kamu. Kamu, dia, pihak lain membuat kehidupan kamu bertengkar. Kamu, dia, pihak lain memberikan diri kamu suatu kemanipulatifan. Dengan kata lain, kategori munculnya kartu kedua ini, inilah faktor utama ketika diri kamu berada di dalam kartu The Empress yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi. Unsur sakit hati yang membuat diri kamu sudah tidak peduli terhadap manusia itu, sehingga diri kamu lebih memprioritaskan hal lain. Unsur kekecewaan yang kamu terima dari manusia itu, sehingga diri kamu sudah bersifat sensitif terhadap diri dia. Dihianati, disakiti, dilukai, dikecewakan, diabaikan akibat pihak lain. Ini dia Wak Geng. Saya tidak memberikan suatu sugesti. Sekali lagi, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti, tetapi saya memberikan suatu informasi berdasarkan kartu yang saya angkat. Kalau kartu berbicara negatif, saya akan berbicara negatif. Kalau kartu berbicara positif, saya akan berbicara positif. Saya berbicara belak-belakan. Tidak mau menyudutkan dan tidak mau membenarkan, tidak mau memberikan harapan, karena nanti takutnya ketika diri saya memberikan suatu harapan, kamu menjadi merasa berada di awan. Saya tipikal orang yang berbicara pedas, tajam, tetapi tujuannya agar bisa bangkit dari keterpurukan dan menghapus air mata itu. Ini faktor utamanya. Bagaimanapun, Wak Geng, inilah faktor utamanya ketika diri kamu mendapatkan status single parent. Inilah faktor utamanya ketika diri kamu memikul beban dan tanggung jawab tersebut. Inilah faktor utamanya ketika diri kamu mendapatkan mental yang rusak. Inilah faktor utamanya ketika diri kamu berusaha keras untuk memulihkan keseimbangan kamu. Sakit hati yang belum tentu bisa diobati. Cocok kau rasa? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau tidak, tergantung bagaimana pola pemikiran kamu. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Three of Swords ini terhadap posisi energi manusia tersebut, manusia itu tidak mau melepaskan diri kamu, tetapi untuk saat ini ada unsur kekecewaan yang sudah dia terima terhadap apa yang dia prioritaskan bersama orang lain. Sudah mendapatkan kekecewaan dari pihak lain,
Dia pun sakit hati terhadap diri kamu ketika diri kamu tidak merespon komunikasi yang dia berikan. Dia sakit hati melihat kondisi kamu yang sudah mulai berontak. Dia sakit hati ketika diri dia melihat diri kamu tidak lagi memperdulikan diri dia. Luar biasa tidak? Dia yang menyakiti, dia pula yang menuntut terhadap diri kamu agar diri kamu peduli. Emang ini manusia keturunan Firaun atau Kleopatra? Coba kamu pikir secara logika. Manusia atau Dajjal? Siapa yang kamu prioritaskan itu? Kedua kartu ini yang berbicara, Wak geng. Ini dia. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Three of Wands. Three of Wands. 3 tongkat. Di mana ketiga tongkat ini, apabila saya menarik satu tongkat saja dari ketiga tongkat tersebut, bisa saja untuk saat ini saya mengategorikan pemikiran kamu sudah memikirkan bagaimana keadaan diri kamu untuk kedepannya. Kamu tidak mau lagi menoleh bagaimana situasi kamu di masa lalu. Lebih fokus untuk kedepannya sepertinya kamu untuk saat ini. Di sisi lain, munculnya kartu Three of Wands ini sepertinya ada perencanaan yang ingin kamu lakukan dalam waktu dekat sepertinya yang saya lihat. Saya tidak tahu perencanaan itu apa yang ingin kamu lakukan, apakah berkaitan terhadap dunia bisnis kamu, berkaitan terhadap pekerjaan kamu, berkaitan terhadap kondisi keuangan kamu, atau penjualan aset kamu. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambarnya. Hanya fokus untuk melihat ke depan. Hanya fokus untuk melihat ke depan. Tidak mau lagi menoleh ke belakang. Karena ketika diri kamu menoleh ke belakang, The Empress ini yang akan berbicara, mengingat dan mengenang jeritan dari batin akibat perbuatan manusia itu. Saya rasa munculnya kartu Three of Wands ini merupakan hal positif yang saya lihat dari kondisi batin kamu. Ini dia, Wak geng. Berarti yang kamu tunggu-tunggu selama ini terhadap munculnya kartu Three of Wands. Ini dia. Apa yang sedang kamu rencanakan untuk kedepannya yang sedang kamu tunggu-tunggu ini. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa manusia ini, untuk saat ini, saya mengategorikannya berusaha untuk memberikan diri kamu komunikasi tetapi tidak sesuai dengan harapan dia. Karena bisa saja komunikasi yang dia berikan itu ketika diri kamu lagi berkomunikasi terhadap energi baru kamu. Karena bisa saja ketika komunikasi itu diberikan terhadap diri kamu, kamu sudah tidak fokus lagi terhadap manusia itu. Ini dia, Wak geng. 3 kartu yang saya pegang ini bukan lebih dominan terhadap manusia itu, tetapi dominan terhadap diri kamu. Lebih dominan. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Justice. Kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi,
munculnya kartu Justice ini banyak arti, tetapi saya hanya mengambil 2 arti saja karena kartu pertama yang muncul adalah kartu The Empress. Arti dari keluarnya kartu Justice ini ada 2 yang ingin saya katakan. Keadilan dan karma. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata karma, saya cukup mengangkat Three of Wands. Apa yang ingin kamu rencanakan, komunikasikan terhadap Sang Pencipta, karena kamu masih memiliki karma positif. Tetapi ketika diri kamu ingin melakukan perencanaan kamu, lagi-lagi jangan labil, jangan gegabah, bijak, cerdas, dan kesampingkan perasaan kamu. Seimbangkan antara perasaan dengan logika. Oke, Wak geng? Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Page of Wands. Page of Wands, satu tongkat. Tongkat yang berdiri tegak akan pulih kembali, di mana ketika tongkat itu berdiri tegak, seseorang yang telah menyakiti diri kamu akan berusaha untuk menyatukan patahan dari tongkat yang pernah kamu berikan. Page of Wands, yang dahulu diri kamu memprioritaskan, dalam waktu dekat dia yang akan mencari diri kamu dan dia yang akan memprioritaskan diri kamu. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi kamu, dari kelima kartu yang saya bukakan, ada 2 kartu yang saya anggap sebagai faktor utama ketika diri kamu mendapatkan status single parent. Pertama, sakit hati. Kedua, karena memang manusia yang selama ini kamu prioritaskan belum layak untuk mendapatkan ketulusan kamu, karena memang sifat dan karakternya masih ingin bersenang-senang dan masih seperti kanak kekanakan yang ingin dimengerti tetapi tidak mau mengerti, yang ingin diperdulikan tetapi tidak mau peduli terhadap orang lain, egois, keras kepala, menang sendiri, tidak mau diarahkan. Oke, Wak geng, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan. Kesimpulan itu adalah Justice dengan Page of Wands. Karma dari seseorang yang telah menyakiti diri kamu, di mana karma itu harus dia selesaikan. Kalau diri dia tidak menyelesaikan karma itu, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan secara batin. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.